Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobral, edisi yang sangat luar biasa. Biasanya ngobrol itu sering dilakukan sama orang-orang yang memang kenal secara personal. Cuma sekarang ketemu dengan berapa kali ketemu? Dua ya? Dua kali. Satu kemarin, sekarang yang kedua. Berawal dari postingan Facebook dan ternyata rekan gestar kita ini, narasumber kita ternyata bagian penting dari Muhammadiyah, khususnya di pemuda ya. Pemuda luar biasa. Jadi saya perkenalkan langsung Ustadz Supala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada Bang A? Ya, alhamdulillah saya. Luar biasa. Kan Ai Langga mah, Langga itu kan sangat muda, dalam artian bukan muda secara usia, tapi muda di Muhammadiyah. Ya. Baru mungkin kalau kita kejar secara kegiatan bareng-barengnya mungkin sekitar 1 tahun kurang mungkin gitu Kak, sama Adodi dan Ajimat dan lain-lain. Nah, teman-teman di Pemuda Muhammadiyah, khususnya Adodi, gak ningan utamakan Pak Supala sebagai ayah anak kita, kakak kita, ajak ngobrol, lain-lain kita juga ingin tahu gitu latar belakang, walaupun A juga sudah terkenal di teman-teman Muhammadiyah, tapi pengalaman A perlu juga di-share ke banyak orang di luar Muhammadiyah mungkin gitu Kak. Jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Ustadz Supala, lebih kenal sebagai Pak Supala, di TK. Bukan TK ya, tapi pondok pesantren. Oh, mohon maaf. Ya. Pondok pesantren apa? Baitul Arqam. Pondok pesantren Baitul Arqam, tepatnya di Jatihurip Blok 9. Blok 9. Desa Trunamanggala. Desa Jatihurip. Oh, Desa Jatihurip. Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara. Kecamatan Sumedang Utara. Jadi kita masih satu tetanggaan di Sumedang Utara. Hampura ya. Langga ini kedua kalinya ketemu sama Langga sendiri gak tahu loh sebetulnya mah. Itu siapa? Jeung sejarahnya kok bisa sampai sekarang itu kumaha ceritana? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama Supala. Lahir itu di pesisir pantai ya, itu di Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, daerah yang sangat itu banyak nelayan gitu, sebagian petani, jadi memang daerah pesisir gitu. Saya di sana itu masa kecil menghabiskan waktu di sana sampai lulus aliyah, madrasah aliyah. Berarti SD SMP di sana berarti ya? Termasuk SMA juga di Bekasi? Betul. Jadi SD-nya itu di SD Negeri Karya Bakti ya, Desa Pantai Bakti. Itu lulus tahun 94. Kemudian meneruskan sekolah itu ke Madrasah Sanawiyah plus dengan pondok pesantren waktu itu di As-Saadatul Abadiyah namanya. Itu lulus tahun 97 gitu. Nah, kemudian meneruskan kembali di alma mater yang sama di As-Saadatul Abadiyah itu, di madrasah aliyahnya itu lulus tahun 2000. Nah, itu masa kecil saya itu ya, biasa suka berenang, kemudian memancing gitu, mencari ikan gitu kan. Seperti itu, ke daerah-daerah pesisir seperti itu, juga berperahu gitu dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu ke sekolah itu nggak pakai motor gitu, jarang sekali pakai sepeda, tapi rata-rata ke sekolah itu ada dengan jalan kaki gitu ya. Nah, dari rumah ke SD memang nggak terlalu jauh, itu ada sekitar 20 menit ya jalan kaki. Nah, itu dulu itu ke Sanawiyah, ke Aliyah itu, kalau sekolah itu sampai menyusuri jalan-jalan yang di sungai itu, menelusuri sungai ya. Itu kalau misal kita musim hujan itu kebasahan gitu ya, karena jalan karena tidak memiliki kendaraan gitu, gitu. Malum orang kampung gitu, orang tua sangat terbatas dari sisi ekonomi gitu. Tapi ada semangat yang alhamdulillah
terus gitu dipupuk gitu karena saya ingin berubah seperti itu. Tepatnya saya itu di Kampung Jogol ya. Kampung Jogol. Kampung Jogol ya. Kampung Jogol, Desa Pantai Bakti seperti itu. Itu memang perkampungan yang sangat mungkin disebut mungkin perkampungan yang miskin lah, kurang ini gitu. Terus kemudian juga anak-anak juga banyak yang tidak bersekolah, tapi mayoritas mereka itu setelah beres tamat SD itu ke pondok pesantren gitu. Kalau ayah itu, almarhum ayah saya itu adalah mungkin bisa disebut ustadz kampung gitu. Karena beliau masa mudanya sering ke pondok pesantren, menimba ilmu pondok pesantren. Itu yang saya ingat betul dari almarhum ayah itu, ya kami memanggilnya Abah ya. Abah. Nah, Abah itu pernah mondok di pesantren Manon Jaya. Ya, pesantren Manon Jaya. Waktu itu pimpinnya adalah almarhum Mama Ajengan Hoer Apandi. Jadi kemudian beliau juga bercerita gitu, pernah aktif di Masumi dan sebagainya seperti itu. Jadi memang almarhum Abah itu adalah sangat senang sebetulnya dengan ilmu-ilmu agama gitu. Itu sangat ideologis sekali, dan sampai beliau itu ingin anak-anaknya itu adalah ada di garis terdepan untuk persoalan keagamaan seperti itu. Nah, itu sekilas almarhum ya. Nah, waktu itu tahun beres sekolah SD sebetulnya ada sesuatu itu antara emak dengan abah itu. Kalau emak itu menginginkan saya itu adalah terus bersekolah, abah itu adalah karena kurang percaya terhadap sekolah formal, jadi menginginkan anak-anaknya itu adalah ke pondok pesantren seperti itu. Nah, tapi dengan berbagai macam upaya, alhamdulillah saya dimasukkan itu ke madrasah sanawiyah seperti itu. Walaupun tetap ngaji itu tetap ya. Karena waktu semenjak SD sampai MTes itu saya belajar ngaji kitabnya itu di almarhum Abah. Seperti itu ya. Beberapa kitab ya. Jadi Abah itu menginginkan anak-anaknya itu paham terhadap kitab klasik gitu. Kitab kuning itu seperti itu. Alhamdulillah dulu dasar-dasar ilmu nahwu sorof itu almarhum sangat menguasai dalam artian keinginannya itu adalah supaya anak-anak juga menguasai nahwu sorofnya itu, terutama kitab Jurmiyah ya, kemudian ada Imriti seperti itu, kemudian satu lagi itu Masya Allah saya lupa itu. Jadi memang harus betul-betul anak-anak itu diarahkan ke sana gitu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya beres madrasah sanawiyah itu, kemudian saya meneruskan juga di almater yang sama di madrasah sambil belajar di pondok pesantren gitu. Jadi di sana itu belajar berorganisasi, kemudian juga belajar bahasa Arab gitu, dan kitab-kitab yang lainnya seperti itu. Karena waktu itu di pesantren As-Sa'adatul Abadiyah selain ada sekolah formal itu pesantren juga. Jadi di sana itu ada guru-guru kami yang dari Gontor gitu, dan juga ada guru-guru yang dari lulusan IAIN ya, baik IAIN Jakarta, IAIN Bandung dan sebagainya. Sehingga kami betul-betul dibekali dengan berbagai macam ilmu-ilmu keagamaan. Ya. Jadi di sana saya teringat betul gitu. Beberapa guru inspirasi saya seperti Pak Kiai Haji Jamhari ya, pimpinan pondok pesantren waktu itu. Terus kemudian juga ada Ustadz Ahmad ya, Ustadz Ahmad Baidu Wasop gitu. Itu dari Gontor juga sangat memiliki pengaruh besar pada saya. Dan juga Ustadz Komarudin ya. Ustadz Komarudin itu ya, beliau adalah sebetulnya sepupu saya. Gitu, tapi beliau mengajarkan berbagai macam keorganisasian seperti itu, dan hari ini beliau menjadi ketua NU ya di Kabupaten Bekasi, subhanallah ya. Jadi kenapa kemudian saya aktif di Muhammadiyah gitu,
karena ada beberapa guru yang begitu menginspirasi. Terus kemudian juga almarhum emak yang mengatakan bahwa harus pandai berorganisasi gitu, sehingga setidaknya saya memiliki warna yang berbeda gitu baik di keluarga gitu. Nah, tahun 2000 saya hijrah ke Bandung, itu melanjutkan ke IAIN Sunan Gunung Jati Bandung waktu itu gitu. Itu juga atas saran dari guru-guru saya, terutama Pak Husairi gitu, kepala sekolah kami yang begitu inspiratif, yang begitu luar biasa, memberi motivasi seperti itu. Begitu banyak ya waktu itu di Pondok Pesantren As-Saadatul Abadiyah itu, baik di MTS maupun di MA ya, itu guru-guru yang memiliki peran yang luar biasa gitu bagi tumbuh kembangnya saya di kemudian hari. Ada kemudian Ibu Widiawati gitu, pengampu mata pelajaran IPS. Saya teringat betul karena saya senang sekali dengan sejarah seperti itu. Jadi orang yang senang dengan sejarah itu biasanya usianya, umurnya itu lebih gitu. Artinya bahwa dia mampu gitu, mampu menceritakan masa-masa yang lalu gitu kan, kemudian juga masa kini, dan juga dia mampu menerawang masa depan seperti itu dengan berbagai macam pengalaman. Seperti itu adalah satu sejarah ya. Kemudian ada guru-guru kami juga, ada Pak Nurdin Mahtum, bahasa Inggris, kemudian juga ada Pak Tajudin gitu ya, itu guru SKI. Pokoknya kalau misalnya di ini kan, kemudian yang ada guru inspiratif juga ya, Ibu Fatmawati itu. Saya teringat betul ya, dapat hadiah dari beliau itu. Tatkala saya tidak memiliki sepatu waktu itu, saya menggunakan sepatu yang bolong itu. Akhirnya beliau janji kalau misalnya siapa yang juara satu maka hadiahnya adalah sepatu seperti itu. Subhanallah ya. Jadi memang dari semenjak sekolah gitu saya mencoba untuk disiplin belajar dan sebagainya. Alhamdulillah dari prestasi itu ya, peringkat kelas senantiasa selalu dipegang seperti itu ya. Alhamdulillah mulai dari MTS sampai ke aliyah itu seperti itu. Nah, tahun 2000 itu saya hijrah ke UIN Bandung, ke IAIN ya. Sekarang UIN itu ngambil jurusan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Fakultas Tarbiyah ya, seperti itu. Waktu itu dekan ya, itu adalah Prof Ahmad Tafsir gitu ya. Subhanallah gitu ya. Beliau inspiratif itu dalam masalah filsafat seperti itu. Dan saya teringat betul gitu ada beberapa dosen juga yang memiliki intelektual yang lebih, dalam artian bahwa yang mampu, atau misalnya saya memiliki inspirasi dari mereka semua seperti itu. Nah, dari situ, dari tahun 2000 itu, karena senang terhadap organisasi dan juga hasil bimbingan dari guru ya waktu masih di pesantren itu ya, almarhum Pak Murdani namanya, Pak Murdani itu adalah guru komputer. Itu beliaulah yang kemudian mengarahkan saya. Saya baru tahu beliau adalah salah satu warga Muhammadiyah yang dari DKI Jakarta. Nah, inspiratif juga. Kemudian saya masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah waktu itu. Dan pas tahun 2000 ya, saya digembleng di kader itu Masta DAD, Masta Ta'aruf dan Darul Arkom Dasar itu tahun 2000 itu di Jalan Sancang nomor 6. Ya, sekarang itu jadi pusat Muhammadiyah Jawa Barat seperti itu ya. Itu dengan kawan-kawan di sana di IMM itu kita dibina gitu, seperti itu. Alhamdulillah terus menerus kemudian istiqomah gitu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus kemudian kami juga belajar juga berorganisasi himpunan mahasiswa jurusan ya. Setelah itu juga banyak kawan, apakah itu dari HMI, PMII, kemudian juga LDM ya, Lembaga Dakwah Mahasiswa, kemudian juga kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan sebagainya. Sehingga begitu banyak kawan, dan saya merasa bahwa organisasi itu adalah penting seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2002, 2003 karena keaktifan dan sebagainya, saya diamanahi menjadi Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Tarbiyah ya, seperti itu. Nah, dari situ banyak sekali pengalaman yang didapat seperti itu.
Nah, tahun 2003 ya, di situ mungkin ada satu hal yang sangat bersejarah bagi hidup saya. Tahun 2003, tepat tanggal 15 Desember seperti itu saya mempersunting ya, artinya menikahi ya, menikahi gadis Sumedang seperti itu, Umi Susan Sundari. Beliau sebetulnya satu kelas dengan saya, seperti itu, PAIG gitu, tahun angkatan 2000. Jadi memang ini adalah skenario Allah gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari NIM ya, nomor induk mahasiswa, saya masih ingat betul. Jadi Umi Susan itu nomor NIM-nya itu 200420089, 089 itu saya. Kemudian di bawahnya Umi Susan itu 20042000090. Jadi Umi Susan. Jadi Supala, kemudian bawahnya itu Susan Sundari seperti itu. Jadi memang kami di kelas pun itu sering Diskusi. sering diskusi, sering berdebat, berbeda pandangan dan sebagainya seperti itu. Jadi memang ini seperti skenario Allah seperti itu. Sehingga saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ini adalah menjadi istri saya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah ibu dari anak-anak saya, subhanallah. Jadi tepat tanggal 15 Desember 2003 kami melangsungkan pernikahan. Waktu itu kami masih kuliah gitu kan. Terus kemudian KKN bersama dan sebagainya. Waktu itu banyak juga kawan-kawan yang Cemburu, memprediksi bahwa wah nggak bakalan beres nih kuliahnya. Betul memang, kawan-kawan itu semua sekelas itu udah pada wisuda, udah beres. Tinggal kami aja berdua seperti itu. Nah, awalnya saya itu tidak akan meneruskan. Untuk kuliah itu? Untuk kuliah tidak akan meneruskan seperti itu. Karena satu, kami telah memiliki putri waktu itu, terus kemudian beban hidup juga begitu sulit seperti itu. Ditambah lagi skripsi itu belum beres-beres. Kesibukan tetap di organisasi gitu. Karena apa? Karena tahun 2005 saya itu mendirikan pimpinan cabang Muhammadiyah di Ujung Jaya. Artinya tahun 2005, walaupun waktu itu kami telah hijrah ke Ujung Jaya itu dari Bandung itu, karena tidak mampu lagi untuk bayar kos dan sebagainya seperti itu gitu kan. Dulu pun untuk menghidupi sehari-hari gitu, kadang suka nulis gitu kan, kadang suka jualan gitu. Saya juga pernah jualan di Gede Bage seperti itu ya, jualan figura-figura kaligrafi. Kemudian juga di SD Cibiru itu saya juga jualan seperti itu. Kemudian di bis-bis Damri juga pernah jualan juga. Pengalaman gitu banyak sekali seperti itu. Karena apa? Kita harus struggle gitu. Pertama mimpin organisasi, kemudian kita punya anak istri seperti itu. Subhanallah gitu. Dan juga sebagian juga saya kadang karena senang jualan buku, jadi jualan buku seperti itu ya. Jadi kadang ada buku-buku baru gitu dari penerbit, waktu itu adalah penerbit Mijan dan Pustaka Hidayah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ada buku baru, langsung tawarkan ke teman-teman aktivis dan juga Pak dosen itu dan juga Bu dosen. Jadi nanti pas bayarnya itu pas gajian mereka seperti itu. Nah, kita nagihnya seperti itu gitu ya. Nah, ini kembali tadi bahwa tahun 2005 itu kami di Ujung Jaya mendirikan pimpinan cabang Muhammadiyah. Waktu itu pendiri itu saya, kemudian juga ada Pak Kasim dari Tomo, kemudian juga ada Pak Dr. Asep Sumaryana yang sekarang jadi anggota Dewan dari FAN. Terus juga yang paling utama adalah Abah Ahmin ya. Jadi Mbah Amin ini adalah kader Muhammadiyah tahun 80-an gitu. Jadi beliau didaulat sebagai ketua waktu itu tahun 2005, saya sebagai sekretaris. Itu alhamdulillah kemudian dapat wakaf dari Pak Haji Mas Duki gitu. Pak Haji Uki itu ada 100 bata tanah ya, 1.400 meter persegi ya. Insyaallah rencana mau dijadikan pesantren di Ujung Jaya di daerah Bandrek, Desa Kebon Cawu. Kemudian juga ada beberapa titik lokasi juga di Ujung Jaya itu kita punya lahan wakaf. Terus juga sekarang dijadikan TK ya, TK di Ujung Jaya, TK Hudaibiyah itu juga wakaf ya dari Pak Haji Mas Duki. Nah, rekan-rekan semua,
apa ya, S1 saya ternyata karena waktu itu memiliki prinsip yang penting, memiliki integritas, memiliki kompetensi gitu. Tapi ternyata tahun 2000 berapa saya lupa, tahun 2005 akhir kalau nggak salah, mendekati 2006 waktu itu peresmian kantor Muhammadiyah Kabupaten Sumedang. Nah waktu itu yang di Pramuka Jagung. Oh ya, Pramuka Jagung. Nah, itu baru waktu itu kan zamannya Pak Nasruddin Toha itu ya. Nah, waktu itu ada peresmian kantor Muhammadiyah, kantor PDM, bertemulah saya dengan Profesor Dadak Ahmad. Jadi ayahanda Profesor Dadak Ahmad ini, beliau adalah sekarang jadi ketua PP Muhammadiyah yang membidangi informasi ya. Kemudian beliau juga guru besar IAIN Bandung waktu itu, bertemu dengan saya, dan karena beliau tahu bahwa saya adalah anak didik beliau, anak asuh beliau di organisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu, jadi beliau nanya, ini supalasan ya sih, mohon Prof, oh ya gimana, kuliah udah beres belum ya? Tacan Prof, coba balik lagi ke kampus seperti itu gitu, karena Muhammadiyah hari ini masih butuh ijazah seperti itu. Jadi walaupun kita memiliki kualifikasi bagus, integritas bagus, kemudian juga kompetensi bagus, tapi hari ini masyarakat umat itu masih melihat ijazah. Nah, karena itu maka balik lagi katanya seperti itu, bereskan. Nah alhamdulillah waktu itu saya membereskan S1 saya itu, kalau misalnya lihat dari akademik itu hampir 14 semester. Jadi 13 semester akhir itu saya baru rampung seperti itu. Makanya tatkala pengumuman kelulusan itu teman-teman udah nggak ada semua gitu. Karena cuma hanya saya deh tersisa. Kemudian beres itu Umi Susan membereskan juga skripsinya seperti itu. Akhirnya kami beres S1 waktu itu. Nah di situ tatkala kami beres, rencananya mau ke Ujung Jaya lagi, tapi kemudian kami ditahan. Artinya dalam artian bahwa ada permintaan Muhammadiyah Sumedang butuh kader. Untuk apa? Untuk memimpin pondok pesantren. Nah waktu itu saya ditawari untuk memimpin pondok pesantren Al-Madinah yang sekarang di Muhammadiyah 1 itu. Nah itu adalah tahun 2006 ya, 2006 awal seperti itu. Jadi memang pesantren yang katanya pondok tapi ternyata belum ada seperti itu. Cuma hanya bangunan kelas. Waktu pas ini kan ya, itu cuma hanya ada kalau nggak salah 2 santri. 2 santri ya, waktu itu perempuan semua seperti itu. Subhanallah gitu, agak berat juga perjuangan kelas segala macam. Akhirnya waktu itu akhirnya saya meyakinkan mertua dan meyakinkan istri, ayo bismillah kita berjihad di Sumedang Kota seperti itu. Nah kemudian kami hijrah seperti itu ya, subhanallah, mungkin adalah skenario Allah. Pondok yang belum ada muridnya, belum ada santrinya. Kemudian pondok yang masih berbentuk kelas gitu ya, jadi artinya kelas sekolah dijadikan kobong seperti itu. Alhamdulillah tidak ada kasur, kemudian juga tidak ada bantal seperti itu waktu itu ya. Kemudian juga ngeberesan meja kursi. Iya, untuk tempat tidur kami pun waktu itu pun mohon maaf ya, manibuladi seperti itu ya, artinya debu di mana-mana kalau seperti itu, kami harus ngepel gitu. Akhirnya kita juga kan karena tidak membawa apa-apa seala kadarnya gitu, akhirnya tidur pun itu adalah dengan karpet masjid yang tos bulukan seperti itu gitu kan. Nah, karpet masjid atau tos bulukan, kemudian di tilamanku dus emih teh gitu. Gitu. Ini satu bentuk ini ya, luar biasa itu perjuangan waktu itu. Nah seiring waktu, alhamdulillah saya dikaruniai Allah memiliki istri yang sabar gitu, istri yang struggle seperti itu, jadi tidak pernah ngeluh dan sebagainya. Kemudian kami sedikit demi sedikit meyakinkan. Kemudian walaupun pada masa itu memang banyak sekali siswa Musas ya, Muhammadiyah 1 Sumedang itu, tapi nggak mau yang mau tinggal di situ seperti itu kan. Akhirnya
sedikit demi sedikit kita coba rancang pondok dengan berbagai macam cara, meyakinkan sesuai dengan persyarikatan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah Muhammadiyah. Itu alhamdulillah tadinya 2 kemudian bertambah seperti itu, alhamdulillah jadi makin ramai dan makin ramai gitu. Izin keluar waktu itu, kemudian ya sudah mulai ya, karena kami sudah terbiasa di persyarikatan Muhammadiyah tentang kajian gitu, tentang diskusi, tentang ngaji, sehingga di situ mencoba gitu. Alhamdulillah banyak generasi awal gitu, santri itu, alhamdulillah karena kedekatan kami dengan beberapa pimpinan di wilayah, kemudian di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah, itu merekomendasikan beasiswa untuk para kader seperti itu. Dan alhamdulillah kalau dihitung-hitung ada sekitar 40-an ya. Tahun itu berarti ya? Itu kalau nggak tahun 2000 berapa, saya lupa lagi. Pokoknya 2009 itu anak-anak sudah banyak yang kuliah ya. Baik itu Bandung, kemudian juga ada yang dari ada yang ke Solo, ada yang ke Jogja, seperti itu anak-anak itu kami beasiswakan. Subhanallah. Jadi dihitung-hitung ya ada sekitar 40-an anak-anak yang telah lulus S1 waktu itu. Itu zaman-zaman kemasan Pondok Pesantren Al-Madinah waktu itu ya. Sampai alhamdulillah kami juga bisa mengundang Pak Amin Rais itu. Saya lupa tahun berapa, kemudian ngisi pengajian di Pesantren Al-Madinah waktu itu ya. Jadi Pesantren Al-Madinah itu berada di lokasinya di SMK Muhammadiyah 1 seperti itu. Yang sekarang itu oleh Ustadz Idam ya di ini kan. Nah itu. Nah kemudian tahun 2000 beres S1 tahun 2009 saya itu awalnya tahun 2006 ya beres kuliah S1, kemudian tinggal di pesantren di Al-Madinah bersama istri dan anak ya. Anak yang pertama Suraya Mutia Rahma, anak yang karunia Allah yang lahirnya bertepatan dengan milad Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah lahir 18 November 1912, anak saya itu adalah lahir 18 November tahun 2005 gitu. Jadi beberapa bulan setelah muktamar ke-45 di Malang seperti itu ya. Nah itu karunia Allah. Nah kemudian 2006 itu saya ingin meneruskan studi gitu. Padahal udah daftar, udah diterima di yayan itu, tapi lagi-lagi karena terhambat biaya sehingga saya tidak bisa meneruskan S2. Nah baru tahun 2009 itu meneruskan S2 gitu. Di Pasca Sarjana IAIN Bandung itu lulus tahun 2011. Jadi agak mendingan lah, artinya nggak seperti S1 tadi sampai 13 semester ya, mendekati sampai ke 14 semester. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun di Pasca UIN itu S2. Nah kemudian tahun 2012 itu saya pun meneruskan studi lagi di IAIN Bandung, di UIN Bandung gitu, ngambil S3 seperti itu. Nah, di S3 ya lagi-lagi karena kesibukan dan sebagainya, itu karena terbentur biaya, akhirnya tatkala mau itu disertasi sudah rampung gitu, tatkala mau progres gitu, kemudiannya mau disidangkan itu mesti ada uang, akhirnya saya nggak bisa, akhirnya disertasi udah beres itu ya? Kenapa? Disertasi udah beres. Kebetulan memang disertasi saya itu di Lapas Sukamiskin. Itu nggak beres ya. Nah kemudian tapi tetap ya semangat tholabul ilmi itu terus. Seperti itu. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin itu mungkin sekarang Allah juga ada niatan, kemudian saya ditawari oleh Universitas Muhammadiyah Bandung untuk meneruskan ke jenjang lagi, ke jenjang S3, kuliah lagi seperti itu. Akhirnya ya tahun 2019 mulai kuliah lagi, bolak-balik nih Sumedang Jakarta karena di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah semester sekarang sudah rapi semua perkuliahan gitu, tinggal sidang-sidang. Mohon doanya mudah-mudahan tidak gagal lagi. Gitu. Jadi sudah 2 kali ini. Jadi kuliah doktoral itu seperti itu. Jadi memang semangatnya semangat tholabul ilmi tetap gitu. Artinya bahwa kita sebagai makhluk yang lemah gitu perlu
apa namanya, dipantaskan gitu dengan keilmuan seperti itu. Makanya jangan pernah untuk merasa puas terhadap tolabul ilmi itu seperti itu. Nah itu ya, itu sekilas ya perjuangan-perjuangan keaktifan. Sekarang saya selain di Muhammadiyah Jawa Barat, itu di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai wakil ketua yang membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang membawahi sekitar 400-an sekolah itu juga diamanahi di Majelis Pendidikan Kader ya. Majelis Pendidikan Kader pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu di bagian kajian ideologi seperti itu. Nah, kemudian juga di Pemuda Muhammadiyah sekarang diamanahi di pusat ya. Pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah itu di bidang pendidikan dan kaderisasi seperti itu. Jadi memang banyak kesibukan itu, alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya sehat walafiat seperti itu. Dan sekarang pun kami merintis di sini sudah 1 tahun itu membuat pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Baitul Arqam Quranic Science seperti itu. Jadi pondok pesantren berbasiskan Al-Quran dan Sains gitu. Insya Allah di sini lahir para santri itu yang cinta terhadap Al-Quran, yang mumpuni dalam sainsnya seperti itu, sehingga mampu membawa Islam dalam puncak peradaban seperti itu. Nah, yang uniknya di sini adalah anak-anak kami di sini, santri di sini itu adalah dari kalangan mustadafin kebanyakan seperti itu. Mustadafin itu yatim-yatim piatu dan duafa seperti itu. Jadi memang mereka gitu dididik di kami gitu, seperti itu, karena latar belakang pondok ini adalah banyaknya orang-orang yang lemah seperti itu ya, itu tidak mampu meneruskan studi gitu. Apalagi misalnya pondok pesantren yang di dalamnya ada ada sekolah formal, itu rata-rata mahal betul. Belasan juta, puluhan juta gitu seperti itu ya. Ada misalnya pondok dalam ada kalimat-kalimat terpadu seperti itu luar biasa gitu, mahal gitu kan, sehingga bagi kalangan menengah ke bawah, apalagi kalangan yang bawah itu, mereka sulit gitu, sehingga jangankan untuk bayar untuk pendidikan dan sebagainya, untuk makan pun susah. Nah, karenanya maka Pondok Baitul Arqam Quranic Science itu adalah laboratorium Al-Maun. Jadi laboratorium Al-Maun itu adalah keberpihakan terhadap kaum duafa, mustadafin gitu. Jadi anak-anak bangsa ini memiliki memiliki bukan spirit, tapi peluang yang sama gitu. Jadi bukan cuma hanya orang yang mampu saja gitu kan, mereka bisa bersekolah dan sebagainya. Bahkan kan ada anekdot bahwa orang miskin dilarang sekolah seperti itu. Ya kan, ini kan fakta ya. Artinya bahwa sehebat apapun anak-anak yang otak-otak cerdas itu seperti itu mereka tidak bisa tersalurkan karena terbentur oleh biaya gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sekolah, ada lembaga pendidikan, ada pondok pesantren yang luar biasa, berprestasi, kemudian penghargaannya banyak. Kenapa? Karena anak-anaknya bagus ya, inputnya bagus seperti itu, dan biayanya juga bagus. Seperti itu. Nah, kalau kami di sini ya apapun latar belakangnya gitu, sama seperti itu, maka kami akan mencoba untuk mengantarkan anak-anak ini sampai pada gerbang kesuksesan dengan kualitas yang sama gitu. Mohon doanya seperti itu. Nah, gitu, jadi intinya bahwa perjalanan hidup seseorang itu banyak warna-warninya seperti itu. Makanya tetap kita berazam, punya niatan yang kuat, sama-sama untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi dalam sejarah itu senantiasa berputar seperti itu. Harus memiliki keyakinan yang kuat untuk tolabul ilmi, memiliki keyakinan yang kuat untuk merubah pribadi kita. Kita gitu, saya sebagai anak petani gitu, almarhum emak itu adalah naon bahasa natanya, lalu misalnya bahasa Sunda teh sok ngerambet pengetan apa itu? Lamun orang Bekasi bilang itu ngoyos ya. Ya, jadi melak pare gitu kan, kemudian ngebuangin rumput-rumput yang ada di sekitar padinya itu seperti itu. Nah itu.
Jadi beliau lah yang luar biasa mengantarkan putra-putranya gitu sampai ke apa namanya, sampai ke samalah dengan yang lainnya seperti itu, berpendidikan dan sebagainya gitu. Alhamdulillah kami 7 bersaudara. Jadi adik-adik saya itu jadi guru, kemudian ada yang jadi kepala sekolah seperti itu, subhanallah gitu ya. Kakak-kakak saya masih petani gitu kan, tapi mampu juga menghantarkan anak-anaknya itu sampai ke apa, sarjana dan sebagainya gitu. Ini adalah satu bentuk keberkahan gitu ya. Bagaimana misalnya pendidikan di keluarga gitu kan, kemudian doa-doa daripada orang tua kita seperti itu. Setiap sujud gitu kan selalu mendoakan anak-anaknya seperti itu gitu. Makanya kesuksesan apapun itu tidak terlepas daripada doa orang tua kita seperti itu. Itu mungkin itu. Luar biasa. Jadi teman-teman biasanya kan gini ya, biasanya kan kalau kita ngobrol itu kan tektok. Jadi kan memang supaya apa namanya, yang lupa diingatkan. Tapi kalau kita bicara dengan Naa gitunya, ama udah memang ingat semua gitu, jadi lanjut aja gitu. Jadi memang jarang gitu, memang kalau kita ngobrol itu sampai ke emot mendetail itu jarang loh. Jarang. Jadi kebanyakan naonnya gitu ya, lanjutan. Tapi memang detail gitu dari mulai awal hingga akhir. Itu amazing loh, jarang-jarang loh langsung menemukan gestar yang bisa nyambung gitu. Tepuk tangan buat Ustaz Supala. Ya, jadi apa? Jadi memang ada hal-hal yang unik itu kadang saya suka tulis itu. Jadi memang saya punya satu novel gitu, walaupun belum rampung semuanya. Gitu. Jadi jejak hidup saya atau perjalanan. Oh ada itu, Pak? Oh ada. Jadi judul novelnya itu adalah Kutitip Rindu di Kota Tahu. Gitu ya. Ini sebetulnya apa ya, kisah cinta saya gitu dengan dengan istri seperti itu. Jadi perjalanan hidup gitu, karena lika-liku kehidupan itu kita tidak bisa lepas dari pasangan hidup kita. Seorang laki-laki, kesuksesan seorang laki-laki itu tidak terlepas daripada doa dari istrinya seperti itu, dari semangat istrinya seperti itu. Jadi tidak mungkin kita bisa sukses itu dengan sendirinya seperti itu. Makanya kalau misalnya bahasa Ipo Santosa itu ada 2 sayap bidadari ya, yang harus betul-betul kita muliakan. Itulah ibu kita gitu. Yang kedua adalah pasangan kita gitu. Jadi jangan sampai gitu seorang anak itu dengan kesuksesannya, dengan keluar biasanya, apakah gelarnya, apakah hartanya, apakah jabatan dan sebagainya, dia melupakan keluarga, terutama ibunya itu. Tidak akan menjadi apa-apa seperti itu kalau misalnya tidak ada doa dari kedua orang tua, terutama ibu itu. Tidak akan menjadi apa-apa seorang laki-laki kalau misalnya dia tidak akan memuliakan istrinya, pasangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian ada seorang yang pejabat seperti itu, katakan misalnya hebat betul ya, gelar, kekayaan dan sebagainya, tapi kemudian dia tidak sayang terhadap istrinya, bahkan melakukan hal-hal yang kurang bagus seperti di belakangnya seperti itu, maka itu tidak akan terlalu lama gitu, kejayaan dan sebagainya seperti itu. Makanya muliakan 2 sayap bidadari kita seperti itu. Gitu luar biasa banget buat Ustaz Supala. Kita buat lebih simpel mungkin persilangannya. Dari mulai mengenal Muhammadiyah kan dari IMM. Berarti sebetulnya udah generasi senior sebetulnya. Berarti tahun 2000 Saya tahun 2000 di kader di IMM itu. Di IMM 2000. Berarti kan sekarang kalau kita bicara alunya IMM kan sebenarnya udah 21 tahun berarti ya. Kalau kalau di tahun. Nah, berarti terus aktif di PP pusat. Di pengurus pusat. Luar biasa. Jarang-jarang loh Sumedang yang bisa ada di wilayah pusat gitu. Ya. Jadi memang kalau lihat dari keorganisasian, saya itu dari bawah. Oh, sebetulnya dari bawah, artinya kan di IMM itu dari tingkat komisariat, kemudian cabang, kemudian sampai daerah saja kalau IMM. Artinya daerah Jawa Barat. Nah, kemudian kalau misal di Muhammadiyah itu di ranting, di cabang gitu. Kemudian di daerah, kemudian di wilayah, kemudian di pusat. Jadi berurutan seperti itu. Jadi mengalami semua itu berarti. Mengalami semuanya, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, kemudian di Muhammadiyahnya juga seperti itu.
Jadi betul-betul merasakan seperti itu. Ya, apalagi tahun 2005 tatkala hijrah ke Sumedang Kota itu, ya akhir 2005 awal 2006 itu ya pemuda Muhammadiyah nggak jelas gitu kan. Pada waktu itu, waktu itu IPM juga nggak jelas gitu kan, Hizbul Waton juga nggak ada seperti itu ya. NA juga sama gitu, Nasihatul Aisyah. Yang ada itu adalah kalau ortomnya itu adalah Aisyah dan Tapak Suci seperti itu. Tahun 2005 itu. 2005 itu. Jadi kalau artinya NA, kemudian Pemuda, kemudian IRM waktu itu ya. Itu dan Hizbul Waton itu cuma hanya ada nama gitu. Oh. Jadi kepengurusannya itu betul-betul belum masif. Makanya tahun 2006 awal itu mencoba ya, waktu itu saya diamanahkan sebagai kepala sekretariatan PDM, mencoba untuk menghidupkan ortom-ortom itu bersama rekan-rekan. Subhanallah, sehingga tumbuh subur hari ini bisa terlihat gitu. Banyak juga kader-kader muda yang nampak, dan juga alhamdulillah binaan-binaan awal itu banyak kader-kader yang berasal dari Sumedang itu mereka mampu mengemban amanah. Misalnya contoh ada Nur Fakri jadi sekretaris umum IPM Jawa Barat, ada Abdurrahim ya jadi sekretaris umum IPM Jawa Barat. Umi Susan itu pernah mengemban jadi sekretaris umum Nasihatul Aisyah Jawa Barat. Hari ini Inding Usup Supriyatna ya sekretaris Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat itu dari Sumedang. Binaan kami di Sumedang seperti itu. Jadi banyak gitu seperti itu. Akhirnya disitulah pentingnya kaderisasi seperti itu. Kayak gitu, gitu. Jadi teman-teman gitu loh, saya kan bergabung di Muhammadiyah itu jangan juga dilelapkan langsung di Pemuda tanpa melalui IMM, tanpa melalui apa gitu ya. Jadi ortom itu kan kalau di Muhammadiyah itu bagian-bagian yang punya struktur sendiri, dari mulai NA, Nasihatul Aisyah itu untuk anaknya Aisyah ya. Ya, putrinya Aisyah. Kemudian Aisyah itu ibu-ibu kita. Nah, ibu kita. Kemudian PDM Muhammadiyah itu untuk ayah kita, ayah anak kita. Kokam atau itu untuk pemuda. Ya. Kokam itu di bawah pemuda. Di bawah pemuda. Kemudian ada Tapak Suci. Tapak Suci. Dan apa lagi ya? Ada Ikatan Pelajar. Oh, IPM ya. IPM, IMM. Ada mahasiswanya. Mahasiswa. Jadi memang betul-betul kita satu organisasi yang sama tapi besar, dan itu semua terpos-poskan. Ya. Jadi kalau diibaratkan sebuah kapal itu ada yang nahkodanya, ada yang bagian kapalnya, ada bagian mananya. Jadi memang kita satu kesatuan yang memang itu keren luar biasa. Perlu pengelolaan yang ekstrim loh, Pak. Betul. Banyak orang ada di sini. Jadi memang dan menyaksikan sendiri gitu dari mulai dari tahapan ranting hingga ke pusat itu amazing loh, jarang-jarang loh. Ada sedikit pertanyaan. Nah, dulu teh kan di IAIN Gunung Jati. Dulu teh kan IAIN ya? Ya. IAIN. Semester berarti kan ada terakhir semester 13. Ya. Berarti kan 7 tahun ya? Hampir 7 tahun. Itu teh Umi Susan itu orang Ujung Jaya? Ujung Jaya. Oh, jadi dari IAIN pulang ke Ujung Jaya itu berarti kan ke rumah orang mertua berarti ya? Mertua. Mendirikan PCM. Terus masuk ke PDM. Iya. Oh, jadi kamu betul-betul menyaksikannya jadi pelaku berarti ya? Pelaku sejarah. Bahkan saya yang menulis sejarah Muhammadiyah Sumedang. Oh, gitu. Ada bukunya. Jadi Muhammadiyah Sumedang itu lahir 7 Juli 1951. PDM Sumedang. PDM Sumedang. Adanya gitu seperti itu. Tapi yang tercatat itu adalah 1953. Artinya kalau misalnya saya telusuri itu tahun 1951 itu telah ada. Jadi pendirinya itu adalah Pak Tajuddin Rasul dan Pak Abdullah Hakim itu dari Maninjau, Sumatera Barat. Jadi bukan asli orang Sumedang. Yang mendirikan PDM itu? Muhammadiyah Sumedang itu seperti itu. Oh, gitu. Jadi, itu pengetahuan. Kalau misalnya kita lebih bercerita itu sebetulnya unik. Ada beberapa generasi gitu kan sampai saat ini. Sampai kalau misalnya 1951 kemudian sekarang itu adalah tahun 2021, itu kan bisa kita ukur, kita lihat. Berarti usia Sumedang itu sebenarnya cukup lama juga. Seperti itu, Pak. Keren. Jadi Alangga bertanya kepada orang tepat yang tahu sejarah, pelaku sejarah, dari mulai bagaimana Muhammadiyah yang dulunya sebatas nama, kemudian dijadikan sebuah kekuatan yang luar biasa dari tahun 1951.
Sekarang Tapi yang udah tercatat secara formal itu tahun 1953. 23. Berarti ya kalau kita ambil 53 itu kan udah hampir 50 tahun, 60-an. Iya. 60 tahun 70. Astagfirullahaladzim, 60-an. Astagfirullahaladzim. Ya, 65-an lah. Astagfirullahaladzim, ya 60-an, 60 tahun berarti kan sudah sangat sepuh, sudah sangat senior dan bisa merangkul semua kalangan. Tepuk tangan buat Muhammadiyah Kabupaten, khususnya Kabupaten Sumedang. Jadi memang lintas generasi, lintas waktu, lintas zaman, lintas perkembangan modernisasi tetap berdiri kokoh dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi banyak orang, khususnya di Sumedang. Amazing. Tapi sampai sekarang Langga belum ketemu sama Kiai Nas. Tapi nanti buat video spesial. Luar biasa. Oyong Teranga. Kan dulu aktif di Muhammadiyah. Sebetulnya apa punya organisasi lain tak yang siapa namanya mau di-share gitu, Pak? Yang selain yang Muhammadiyah, kemudian juga kan tato Muhammadiyah sebetulnya mah. Pernah nggak ikut di organisasi yang lain, Nak? Enggak. Jadi top Muhammadiyah. Tetap Muhammadiyah. Saya memang atas arahan almarhum ayah itu harus istiqomah gitu, di Muhammadiyah. Muhammadiyah ini berbeda dari organisasi yang lain. Artinya bahwa semua sama di Muhammadiyah itu, asalkan memiliki kompetensi gitu. Jadi tidak ada nama turunan darah biru gitu, si ieu putra anu kudu jadi anu, enggak. Jadi di Muhammadiyah itu demokrasi itu luar biasa. Siapapun dia yang mau berkhidmat, artinya ingin memajukan Islam, memajukan umat bangsa gitu, melalui organisasi ini, itu welcome. Siapapun silakan, seperti itu. Begitu. Muhammadiyah punya kaidah-kaidah tertentu gitu untuk menata organisasinya sampai mencapai tujuan yang diharapkan gitu, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu, dalam alinea terakhir itu, mudah-mudahan dengan Muhammadiyah ini bisa menghantarkan umat Islam sampai ke gerbang Jannatul Ma'in, seperti itu. Jadi memang betul-betul saya merasa dibesarkan di Muhammadiyah. Saya mewakafkan diri bersama keluarga itu di Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah saya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi intinya bahwa bukan berarti kita menafikan organisasi yang lain. Organisasi yang lain pun sama baiknya seperti itu. Tapi saya memilih bersama keluarga ini adalah kendaraan kami, seperti itu, organisasi yang kami cintai gitu. Mudah-mudahan Allah ridho, itu aja. Amin. Bismillah. Tepuk tangan buat Ustaz Supala. Memang ini momen yang istimewa. Jadi memang hari ini sekarang Langga semakin terbuka, semakin bangga dengan Muhammadiyah, semakin bangga bermuhammadiyah. Tapi gini ya, kalau untuk ini sekarang kan buka ponpes baru ya. Nah, sebetulnya bagi teman-teman yang ingin disampaikan nggak untuk khusus untuk ponpesnya, untuk pondok pesantrennya? Apakah mungkin dari mulai yang ingin hadir di sini, ingin mengobrol lebih panjang, mungkin ada yang ingin sampaikan nggak khusus untuk pondok pesantrennya? Insyaallah. Jadi pesantren MKS, jadi MKS itu Muhammadiyah Quranic Science. Ini adalah pesantren kader gitu. Insyaallah siapapun anak-anak didik, anak-anak muda yang ingin thalabul ilmi di sini, kita bersama-sama ngaji gitu. Ada beberapa kitab rujukan ya. Kemudian juga kita senantiasa juga mengundang itu tiap bulan itu ada kajian duha gitu, para pakar seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pakar sejarah, pakar sains, pakar pertanian dan sebagainya. Jadi santri-santri di sini itu diajar mandiri ya. Jadi santri kami di Baitul Arqam itu masak sendiri, nyuci sendiri gitu kan. Seperti itu. Bawa beras gitu kan, bawa rencang nasi atau apa, kita sama-sama di sini. Seperti itu. Kalau enggak juga alhamdulillah kalau misalnya ada pesantren dari rezeki dari kami seperti itu, alhamdulillah seperti itu. Jadi tidak berbeda mungkin pesantren dengan pesantren yang modern tanda kutip ya, makan disiapkan, kemudian misalnya baju sudah di laundry gitu. Nah di sini enggak, jadi kita sama-sama nyuci silakan, tanggung jawab bebersih, piket segala macam itu
ada terjadwal seperti itu ya. Gitu. Nah, tiap bulan ada tasmi, ada murojaah untuk hafal Qur'annya gitu kan. Terus kemudian ya ada praktek-praktek sains di sini seperti itu. Dan siapapun ingin ingin tholabul ilmi, kami sangat terbuka. Silakan. Jadi dari semua kalangan, dari anak-anak itu, remaja, pemuda, bapak-bapak, silakan. Yang sepuh juga sama seperti itu. Dan insya Allah tahun sekarang kami membuka SMP. Alhamdulillah. SMP ya. Kebetulan alhamdulillah muridnya sudah banyak yang daftar seperti itu. Itu dari bukan dari Sumedang saja, terutama dari Jawa Barat, bahkan dari luar Jawa Barat juga ada. Oh, ada itu? Ada. Alhamdulillah. Jadi kita sangat terbuka seperti itu. Gitu ya. Ini adalah kami berazam mudah-mudahan pesantren Baitul Arqam Quranic Science ini itu menjadi laboratorium teologi Al-Maun sebagai pusat keunggulan gitu, seperti itu. Artinya bahwa ini betul-betul kami didik anak-anak itu adalah anak-anak yang serba kekurangan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga anak-anak yang orang tuanya berada, padahal dia mampu misalnya menyekolahkan atau memasantrenkan ke pesantren yang lebih unggul, bagus, bonafit dan sebagainya. Tapi tatkala melihat kembali, oh ya saya ingin gitu. Ingin ada itu seperti itu. Dan ada juga ada. Dan alhamdulillah dia siap untuk menjadi donatur juga di sini seperti itu. Jadi sebetulnya saya memiliki konsep bahwa pendidikan yang terbaik itu tidak mesti melihat input yang bagus. Artinya siapapun anak itu ya, itu adalah makhluk Allah seperti itu. Ya, ciptaan Allah, dia memiliki potensi yang sama, memiliki kualitas yang sama seperti itu kita didik betul di sini gitu. Proses tetap sesuai dengan teori-teori yang kita miliki seperti itu, dan kita menghantarkan mereka menjadi output yang bagus seperti itu. Itu sebetulnya yang agak langka. Jadi kalau misalnya sekolah atau pondok gitu ya, ini inputnya udah bagus ya. Kemudian dengan dana yang besar, prosesnya bagus, luar biasa, menghasilkan yang bagus, otomatis kan begitu. Itu menurut pandangan kami itu biasa seperti itu. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana misalnya inputnya itu dengan beraneka ragam tanpa ada testing psikologis atau misal testing apa, kecerdasan apa. Kemudian di sini kemudian kita olah gitu. Artinya kita betul-betul gitu proses pembelajarannya gitu seperti itu. Nah, kemudian mampu gitu berkualitas yang sama. Ini justru adalah pusat keunggulan seperti itu. Sesuai dengan Kiai Jamal Dahlan gitu kan. Beliau mendirikan sekolah gitu kan, mendirikan rumah yatim, mendirikan lembaga pendidikan, itu adalah keberpihakan terhadap kaum duafa itu begitu tinggi seperti itu. Jadi artinya bahwa orang miskin siapapun dia atau misalnya siapapun orang itu anak itu harus betul-betul punya keinginan yang besar, ingin merubah seperti itu. Maka salah satu dengan pendidikan ini merubah bangsa itu. Gitu. Artinya jangan sampai ada kesan orang miskin, orang sengklek seperti itu tidak boleh sekolah karena misalnya bayarannya yang mahal dan sebagainya seperti itu. Jadi disinilah saya mencoba menggas dengan kawan-kawan di ranting Muhammadiyah Jati Hurip ini, yaitu pesantren yang memiliki keinginan menjadi pusat keunggulan. Siapapun boleh, kita sama-sama seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Ustaz Supala. Nah, ini teman-teman ada yang keren luar biasanya itu adalah dulu itu Pak Ermi pernah share kepada Langga, nggak bisa mau ikutan, saya mau ada acara di Jati Hurip. Waktu itu Langga hanya lihat tanggalnya saja, aduh hampurapan lagi ya, udah jadwal. Pas kemarin kesini ngobrol sama Pak A gantiannya Pak Ermi itu bagian dari sini kan ya? Ya. Atau memang kemarin hanya undangan? Jadi Pak Ermi itu ketua ranting. Oh. Gitu. Jadi itu mah Langga kan gini, Langga kan teman terbatas bisa. Jadi Langga kan ngundang sahabat, kita bisa diajak kegiatan YouTube segala rupa. Kontak Langga sama Pak Ermi. Malahan dulu mah sampai itu Arkom masih sini teh. Nama Baitul Arqam, cuma nyambungnya dulu ke Pak Ermi. Pada waktu mau ketemu tanpa kenal beliau Muhammadiyah, tanpa kenal apapun, ditunjukkan di rumahnya di Anggrek Regensi, main ke rumah ngobrol-ngobrol, ternyata
ketua DPD Partai Gelora, ternyata Muhammadiyah juga. Jadi keren. Jadi sekarang kemarin ketemu lagi juga di sini. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Erwin dan Pak Ustadz Supala. Amazing loh. Jadi memang itu kekuatan sumber daya kita yang sangat banyak. Tinggal sekarang bagaimana lebih merapihkan mungkin ya. Soalnya NA kemarin alhamdulillah dibentuk. Tekarwati, thank you luar biasa. Kokam sekarang udah mulai peningkatan. Kita juga sekarang mau di BAD. Kemudian IPM keren, IMM keren. Tinggal apa lagi berarti ya? Pemuda Muhammadiyah. Ya, itu masih perlu digalakan lagi biar semakin kuat dan semakin tangguh lagi, luar biasa. Terakhir, apa yang ingin saya sampaikan? Closing statement, Oke. Saya ingin menyampaikan ini. Kita harus memiliki semangat, semangat yang tinggi, seperti itu. Jadi, tidak ada satu keberhasilan pun itu tanpa Allah yang senantiasa menyertai kita, seperti itu. Jadi intinya bahwa harus betul-betul semangat itu harus terus kita kita tanamkan, seperti itu, semaksimal mungkin dalam rangka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kalau misal semangat kita terus gitu, kita memiliki Allah, kita memiliki bahasa saya itu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, kemudian jangan mengeluh dan sebagainya, kalau Allah bersama kita, seperti itu. Insya Allah kalau Allah senantiasa membersamai langkah kita, membersamai semua ikhtiar kita, itu semuanya akan mudah. Itu aja. Terima kasih. Amin. Bismillah. Siap. Atur nuhun. Thank you luar biasa. Oke, sama-sama. Berbagi ngobrol di acara Langga. Jadi teman-teman, utamanya terima kasih untuk dan juga untuk pondok pesantren Baitul Arqam. Lokasinya ada di Jatiurip, Blok 9 ya. Blok 9 Jatiurip. Ya teman-teman yang ingin berkunjung, ingin bertemu dengan Ustadz Supala, ingin ngobrol, ingin apa, silakan langsung hubungi beliau. Dan juga ya bagi teman-teman yang punya anak usia sekolah, silakan bisa di pondok pesantren di Baitul Arqam Jatiurip. Terima kasih sekian. Thank you luar biasa. Oke, sama-sama. Jadi kita tuh bareng-bareng aja di depan kamera. Dengan ini saya ngobrol apa dari ini kita tuh bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuan luar biasa. Ini udah lebih dari 1 jam loh. 1 jam? 1 jam, Mak. Nggak terasa.